Ya, sebelum acara dimulai, kita mohon dengan hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sebelum acara dimulai. Kita awali dengan penampilan lantunan sholawat dan istighfar dari grup kelompok A yang dipimpin oleh yang dimuliakan Naufal Ahmad. Kepadanya dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma Siapalah saya tanpamu kalian guru bagaimana ku tak cinta bagaimana tak ingin bersama bagaimana ku tak cinta setan hawa nafsu dunia usul zuhur 4 rakaat iman Islam tauhid makrifat usul asar 4 rakaat Allah mukmin Muhammad usul maghrib 3 rakaat semua berpasang-pasangan subuh 2 rakaat nyata Allah pada Muhammad dan malam sholat tahajud sepertiga malam usul isya 4 rakaat man ana Ma'asalama fi amani syaikhona Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana Ma'asalama fi amani syaikhona Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya jalan dalam pengamanannya guru kami Allah Tuhan sayangilah pendidik nur kami ya Tuhan kami Ma'asalama fi amani syaikhona Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya sehatkanlah ya Rabbi dengan sholat zuhur ginjal kami sholat asar paru-paru kami sholat maghrib jantung kami sholat isya limfa kami sholat subuh empedu kami tunai sholat 5 kali Allahu Rabbi irhamhu Rabbi
mubini binuqatit ta'ini ya Rabbi sholatum bisalamil mubini binuqatit ta'ini ya Rabbi sholat 17 rakaat menghadap Allah dengan berkiblat dengan Muhammad mohon syafaat. Sholat 5 waktu kami bertaubat dari maksiat karena ajal kian mendekat, tahu alamat kembali selamat. Sholatum bisalamil mubin binuqatit ta'ini ya Rabbi sholatum bisalamil mubin binuqatit ta'ini ya Rabbi zuhur asar hamba buka pintu surga, maghrib dan isya tutup pintu neraka. Sholat subuh hamba hapuskan dosa, siang malam hamba kami berdoa. Busrolana nilnal muna zalana wal farhana wajrahul anjada wahdahu wal kullu alamu ya nafsu dibibirko ya ayyuhal bersabda yang denganmu berjumpa cepatlah baca dalam baca macam baca puisi kan. Cepatlah. Kita mau baca dia. Wan bantu awan. Denganmu berjumpa walaupun pastikan berjumpa. Di skip aja nih. Astagfirullahaladzim. Ini macam mana ini? Ada ni. Astagfirullah. Tadi kita betul. Ini tadi. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Amin.
memberi amanah juga Parohna. Robi utara yang masuk surga, namun tak sanggup siksa neraka. Robi ampunilah segala dosa juga orang tua, keluarga, saudara, tetangga, kasih sayangmu diharapkan Bapa. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih atas penampilan dari novel. Mohon tenang, sama-sama kita berkiblat kepada yang ditandai Ka'bah. Rasa menyaksikan atau disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum acara ini dimulai, kami mohon dengan hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang sekiranya membawa HP untuk sejenak dapat mematikan HP atau cukup menggunakan tanda deteksi. Dan bagi yang merokok, diharapkan untuk tidak merokok selama kegiatan berlangsung. Atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakatuh. Selamat pagi, semoga sejahtera atas kita semua. Pagi yang dimuliakan Dr. Kandidat Abuya Zulkifli, AH, SPDI, MSI. Yang dimuliakan jamaah dan teman-teman. Yang dimuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, calon penghuni surga, dan adik-adik remaja yang Amin. kita banyak bersyukur kepada Allah dan anugerahnya. Kita diberi kekuatan dan kesehatan sehingga pada saat ini kita dapat sama-sama berkunjung datang di kelas 3D guna untuk mengikuti kegiatan musyawarah agama yang dilaksanakan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Salawat dan salam mari bersama kita persembahkan kehadap ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan ke terang benderang. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, izin kami membacakan tata tertib acara berikut. Tertib acara musyawarah agama mahasiswa Politeknik Negeri Kalimantan Barat. Hari Kamis tanggal 2 bulan Oktober tahun 2025 yang bertempat di jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Informatika, tepatnya di kelas 3D, ruang teori 5. Dengan saya pembawa acara, Gita Amarta. Izinkan saya membacakan tata tertib musyawarah agama mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, Kalimantan Barat. Yang pertama adalah pembukaan dengan pembacaan umul kitab yang akan dipimpin oleh Yang Dimuliakan Nafal Akhir. Yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Yang Dimuliakan Hafiz Azikra, yang akan membacakan surah An-Naml ayat 91 sampai dengan ayat 92. Yang ketiga adalah kata sambutan sekaligus pembacaan PowerPoint yang akan disampaikan oleh Yang Dimuliakan Wayan Aditya. Yang keempat adalah musyawarah agama mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak Provinsi Kalimantan Barat bertema agama dengan narasumber para juru dakwah atau yang bertugas dengan moderator dan notulen yang dimuliakan Muhammad Refan. Yang kelima adalah musyawarah dana yang dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh yang dimuliakan oleh Aditya Alfianita. Marilah sama-sama kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan pembacaan umul kitab yang akan dipimpin oleh yang dimuliakan Nafal Akhir. Kepadanya dipersilakan. A'udzubillahi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Nabi Mustafa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti kirami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah membacakan Quran surah 31 Luqman ayat 25 dan Quran surah 49 An-Ankabut ayat 61 sampai dengan ayat 63 yang akan dibacakan oleh yang dimuliakan Hafiz Azikra. Kepada Hafiz Azikra dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillah bal aktsarahum la ya'lamun. Sungguh jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Luqman ayat 25. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Fa anna yufakun. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta menentukan matahari dan bulan? Pasti mereka akan jawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan? Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru inna Allaha bikulli syai'in 'alim. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Walain sa'altahum man nazzala minas samaa'i maa'a fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dan dengan air itu bumi sesudah matinya, tentu mereka akan jawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Quran surah Al-Ankabut ayat 61 sampai 63. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan ke hadapan Allah dan Rasulnya. Kami mohon ampun dan taubat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, semoga sejahtera atas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, kata sambutan sekaligus pembacaan PowerPoint yang akan disampaikan oleh Dr. Wayan Aditya. Kepada Wayan Aditya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sejahtera atas kita semua. Dan dimuliakan Dr. Abuya KHM, Zulkifli ahli SPBI MSI, yang dimuliakan jemaah dan teman-teman 3D. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya kepada semua yang hadir dan mendukung acara ini. Baiklah, langsung saja saya bacakan PowerPoint dengan judul materi bab 2 agama Islam. Secara hakikat, agama sama dengan iman. Iman itu cerminan bagi Allah, wajib pada Muhammad, dan cahaya pada kita.
agama yang berasal dari olah pikir manusia disebut agama ardi atau agama budaya, dan agama yang diturunkan melalui wahyu disebut agama samawi yang diterima pada Rasul Tuhan. Agama samawi merujuk pada agama-agama yang mengklaim memiliki wahyu ilahi atau kitab suci yang diturunkan langsung dari Tuhan, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sementara itu agama ardi adalah agama-agama yang didasarkan pada keyakinan, praktek, dan tradisi-tradisi yang berasal dari lingkungan atau tanah air tertentu tanpa klaim terhadap wahyu ilahi, seperti menyembah matahari, api, pohon, batu, dan banyak agama-agama tradisional. Perbedaan utamanya adalah agama samawi menekankan pada wahyu ilahi, sedangkan agama ardi lebih berfokus pada tradisi dan kepercayaan yang tumbuh dari budaya sejarah suatu daerah. Agama sama dengan Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, dan wajib pada kita, lalu menuruni, mewarisi, melazimi, dan meneladani sidik, toblik, amanah, fatona. Islam berasal dari kata aslama yang merupakan derivasi atau dari kata assalamatu yang artinya bersih dan selamat dari kecacatan lahir batin. Dari asal kata ini dapat diartikan bahwa dalam Islam terkandung makna suci, bersih tanpa cacat atau sempurna. Kata Islam juga mengandung makna perdamaian dan keselamatan. Karena itu kata assalamu alaikum merupakan tanda kecintaan seseorang muslim kepada orang lain yang senantiasa menebarkan doa dan kedamaian kepada sesama. Dari asal katanya, Islam juga berarti menyerahkan diri, tunduk, dan taat. Semua asal kata tersebut dari 3 huruf, yaitu sin, lam, dan mim, dibaca salimah, yang artinya sejahtera, tidak tercela, dan selamat. Secara istilah, Islam berasal dari kata Arab Islam yang berarti penyerahan atau pengabdian diri kepada kehendak Allah. Dalam konteks agama, Islam mengacu pada ajaran, keyakinan, praktek, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis serta tradisi-tradisi yang terkait dengan umat muslim. Secara garis besar, ruang lingkup agama Islam mencakup 3 hal pokok. Yang pertama, aspek keyakinan yang disebut akidah, yaitu aspek kredial atau keimanan terhadap Allah dan semua yang difirmankannya untuk diyakini. Yang kedua, aspek norma atau hukum yang disebut syariah, yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Yang ketiga, aspek perilaku yang disebut akhlak, yaitu sikap-sikap perilaku yang nampak dari pelaksanaan akidah dan syariat. Agama memang sangat penting agar kita memiliki semangat dan hidup tidak kacau. Adapun tujuan beragama adalah sebagai berikut: menciptakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Quran surat 2 ayat 201 atau ridho Allah. Islam itu sendiri karena kata Islam mengandung makna selamat, kesejahteraan, dan kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan yang bersifat temporer atau sesaat, tetapi kebahagiaan yang bersifat abadi selamanya. Kebahagiaan abadi inilah yang lebih utama dan kekal, yang sekaligus menjadi tujuan hidup seorang muslim. Sama dengan tujuan Al-Quran, sebab Al-Quran merupakan sumber Islam sekaligus petunjuk bagi kehidupan manusia, sama dengan tujuan pemeluknya. Kata beriman, iman apabila dilaksanakan secara konsisten atau istiqomah, penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai amanah ketuhanan dan kemanusiaan, maka akan menghasilkan keamanan hidup dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Saya mohon maaf sekiranya ada penyambutan atau hidangan yang kurang berkenan kehadapan Allah dan Rasulnya, kami mohon ampun dan taubat. Walaupun muwafiq ila awaqil thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat pagi, semoga sejahtera atas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke acara yang keempat, yaitu musyawarah agama mahasiswa politik Pikun Jelam, Kalimantan Barat. Menerima agama dengan karantina peranjus dakwah. Kami bertugas dengan moderator oleh Yusuf Muhammad Ikhwan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam semoga sejahtera atas kita semua. Oke, sebelum kita lanjut ke musyawarah, marilah kita bermusyawarah untuk menentukan berapa lama dilaksanakannya musyawarah ini. Jika ada yang ingin memberikan pendapat mengenai berapa lama, boleh memberikan pendapat. Jika tidak ada, mungkin secepatnya 3 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Di pas kapan?
karena waktunya tidak terlalu panjang, maka kami akan mengambil lamanya dengan 5 menit. Oke, jadi yang ingin bertanya mengenai materi ini boleh dipersilakan angkat tangan untuk menanyakan materi. Oke, untuk Anissa dipersilakan. Boleh balik ke slide sebelumnya, yang slide pertama materi. Ini. Yang kedua. Nah, di situ kan ada namanya agama yang berasal dari olah pikir manusia atau agama arti. Nah, untuk agama arti itu apa boleh dijelaskan lagi? Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami jawab sebentar lagi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, untuk nanti dipersilakan. Jadi ini kan ada dibilang agama arti kan. Nah itu kan kayak asing banget kan. Saya tuh mau nanya agama arti ini sebenarnya agama apa sih dan siapa yang pertama kali mengatur agama ini sampai jadi ya secara jelas gitu agama arti. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh sumber kami. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, maka sesi pertanyaan akan kami tutup dan pertanyaan akan dijawab oleh narasumber kami, yaitu Wayan Aditya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa ya. Agama asli itu dia kan berbeda dengan agama Samawi, yang dimana agama asli ini timbul dari kebiasaan masyarakat di suatu lingkungan, seperti contohnya Kejawen. Kan dia tidak ada kitab atau nabi yang turun di tempat tersebut, dan kemudian contohnya seperti suku Baduy yang di Banten. Kan tidak ada nabi yang turun di situ, jadi dia kepercayaan turun dari dulu, sehingga disebut agama ardi. Mungkin segitu jawaban yang saya bisa berikan. Apakah Terima puas? kasih.
saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Gali. Agama Ardi itu sebenarnya sudah ada sejak manusia di bumi ini. Jadi agama Ardi atau agama bumi adalah kepercayaan yang muncul dan berkembang dari budaya daerah serta pemikiran manusia itu sendiri dan bukan berasal dari utusan Tuhan. Sejarahnya ditandai dengan ajaran yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak memiliki kitab suci yang diwahyukan dari Tuhan. Begitu. Cukup puas jawabannya? Baik, demikian jawaban dari narasumber. Saya mohon maaf jika sekiranya ada yang kurang berkenan ke hadapan Allah dan Rasulnya. Kami mohon ampun dan taubat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, semoga sejahtera atas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampailah kita kepada acara yang terakhir, yaitu musyawarah dana yang akan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh yang mulia Kari Asia padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, kita musyawarah dana. Silakan ada yang ingin mewakili untuk membuat musyawarah dana. Sambil menunggu maksud kumpul, bisa menyampaikan laporan keuangan atau info penting. Kita berkumpul. Kita mulai berdoa sesuai niat kita masing-masing. Fokus masa di Baitullah yang ditandai Ka'bah. Masa menyaksikan atau disaksikan Allah dan Rasulnya dengan baca Ummul Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila takdir Nabi Mustafa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti kirami al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Rabbana amanna bi
dosa-dosa kami, semua orang tua kami, dan sayangi mereka semua, dan bagi semua muslimin muslimat dengan rahmat-Mu, Wahai yang Maha Kasih Sayang dari semua yang memiliki sifat kasih sayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah bagi kami pasangan dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata, dan jadikan kami penghulu bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Wahai Allah Tuhan kami, tunjukkanlah kami, kaum kami, para keluarga dan keturunan kami kepada jalan yang lurus. Tunjukkan dan bimbing kami, wahai Allah, kepada kebaikan dan kepada jalan lurus. Dengan rahmat dan keutamaan-Mu, wahai Allah, serta dengan segala keberkatan Quran yang agung, dengan kemuliaan, kasih dan Rasul-Mu yang mulia, yang terpilih di akhir zaman. Amin, 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 wahai Allah. Ya Allah, sesungguhnya baik ini rumah-Mu, ya Allah. Tanah mulia ini tanah haram-Mu, ya Allah. Negeri aman ini negeri-Mu, ya Allah. Adalah tempat ini tempat orang berlindung dari neraka, ya Allah. Oleh sebab itu peliharalah, ya Allah, kulit dan daging kami dari api neraka, ya Allah. Bangunlah Allah di rumah ini. Ya Tuhan kami, masukkanlah kami secara masuk dan benar, dan keluarkan kami dari secara keluar yang benar, dan berikanlah kepada kami dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Wahai Allah Tuhan kami, selamatkan kami, selamatkan agama kami, selamatkan iman kami, selamatkan tauhid kami, selamatkan ma'rifat kami, dan selamatkanlah saudara-saudara kami, yaitu orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang sangat penyayang. Wahai Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan di dalam agama di dunia dan di akhirat, kesenangan di dalam jasad, tambahan di dalam pengetahuan, berkah di dalam rezeki, tobat sebelum mati, rahmat ketika mati, dan ampunan sesudah mati. Wahai Allah Tuhan kami, mudahkan atas kami dalam sakaratul maut, hindarkan kami dari api neraka, dan kemaafan ketika perhitungannya. Ya Tuhan kami, jangan palingkan hati kami setelah Engkau tunjuk hati kami, dan berilah bagi kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta pelihara kami dari azab neraka. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanallah, subhanaka, rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Karim, amin ya Dzul wal Ikram. Allahumma bihaqqil Fatihah, asyiril Fatihah, ya Muqaddi ya Ham, ya Kasifal Ram, ya Mal, ya Badihi, ya Firu wa Yanham. Allahumma ya Nafi al-Bala'i wa al-Na'im
Duduk. Semuanya duduk ya. Dengan selesainya pembacaan doa, maka berakhirlah acara kita pada saat itu. Jika terdapat salah yang janggal dalam membawakan acara itu, kami mohon maaf. Di hadapan Allah dan Rasulullah, kami mohon ampun dan maaf. Allahumma semoga sejahtera atas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agama Ardi itu agama yang sebenarnya lebih kepada kepercayaan. Kayak orang percaya bahwa gunung atau pepohonan itu punya kekuatan sehingga itu disembah itu. Itu agama Ardi namanya. Bedanya dengan agama Samawi, kalau agama Samawi itu biasanya dia ada nabinya, dan dia menyuruh untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa itu. Kalau di Indonesia ini itu kata-kata ya, agama yang diakui itu agama Samawi itu. Walaupun nanti ada penyimpangan-penyimpangan di oknum-oknumnya itu, ya itu istilahnya kasus penyimpangan dalam agama itu. Contoh, agama Islam itu kan Nabi dan Rasulnya kan jelas Nabi Muhammad itu. Yahudi itu Nabi Musa. Sedangkan Nabi Muhammad dan Musa ini itu menyuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Terus kalau Nasrani itu kan Nabi Isa. Ya. Kalau Hindu itu pengkabarannya, Hindu itu dulu katanya agama Ibrahim, Abraham, Brahma. Itu. Dan dia menyuruh juga menyembah Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan yang Maha Esa. Kalau Buddha itu Siddhartha Gautama itu katanya Nabi itu. Salah satu dari aulia, tapi tidak masuk ke dalam rasul-rasul yang kita wajib pelajari dalam akidah aswaja. Dia juga menyebut menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi ya oknum tadi, Brahma itu dianggap Tuhan oleh pengikutnya. Nabi Isa itu dianggap Tuhan oleh pengikutnya. Terus Siddhartha Gautama, Buddha itu dianggap Tuhan gitu. Padahal mereka itu hanya sekedar utusan. Konghucu itu katanya ya, itu Nabi Kongzi. Jadi ada Nabi Kongzi namanya dulu yang menyuruh untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa itu. Tapi oleh pengikutnya dianggap Tuhan. Siddhartha itu ada dua versi. Ada yang bilangin kisah Siddhartha itu hampir mirip dengan kisah Nabi Idris, ya, yang dia seorang pengajar, ya, yang dia sudah mokso, gitu, bisa masuk ke nirwana atau surga. Ada juga yang mengatakan Siddhartha itu sama dengan kisah Nabi Zulkifli, seorang raja yang meninggalkan kerajaannya dan memilih jalan Ukhrawi. Tapi nampaknya sih lebih dekat itu Buddha itu kepada cerita Nabi Idris, Siddhartha. Makanya Hindu, Nasrani, Yahudi, Buddha, Konghucu itu ada yang menganggap sebagai agama Samawi, bukan agama Ardi. Tapi kalau di internet itu kalian nanti bisa menemukan itu digolongkan agama Ardi. Karena mengapa? Karena ada penyimpangan tadi itu, bukan lagi agama yang asli zaman dulunya itu. Ya kalau gitu, Yahudi Nasrani juga sekarang kan penyimpangan juga. Di Yahudi itu ada namanya Nabi Uzair. Nabi Uzair itu dia dianggap anak Tuhan. Itu di kalangan orang Yahudi itu ya, sudah ada penyimpangan syariat. Yang asli Ardi itu mereka nyembah matahari,
gitu kan. Apalagi nyembah api, nyembah pohon, itu asli itu. Ya, lebih kepada budaya, agama budaya. Sejak agama Ardi dan siapa pemeluk pertamanya? Ardi itu kan hanya sebutan. Sekarang yang masuk kamu Ardi ini siapa yang nanya nih? Tadi tulis namanya. Terus yang kamu anggap sebagai agama Ardi itu agama yang mana loh? Yang nanya siapa? Putri Gali, Pak. Hah? Putri Gali. Putri. Yang mana yang kamu tanya tadi pengikutnya itu? Agama Ardi yang mana? Kan agama Ardi ini kan sebutan. Majusi ke, Shinto ke, nyembah matahari ke, nyembah pohon beringin ke, nyembah kuburan ke. Yang mana yang kamu maksud itu pengikutnya itu? Makanya ya dari itu agama Ardi itu siapa yang mengaruhnya gitu. Iya. Kan tidak tahu juga kalau pembagiannya nyembah matahari. Oh gitu. Ya tergantung lah ya. Nah, jadi kamu tuh nanti kalau nanya pengikutnya itu harus disebutkan karena Ardi ini banyak. Di Indonesia saja itu ada ratusan kepercayaan itu. Malah ada istilahnya itu istilah agama kebatinan. Yang dia nyembah dirinya seorang gitu. Ada tuh. Dia menganggap dirinya Tuhan gitu. Ada. Itu ciri-cirinya yang tak sholat tuh biasanya tuh. Kalau kamu ada kawan kamu dia jam sholat dia tak nak sholat sampai asar tak nak sholat masih. Nah, berarti dia boleh itu diikat tuh nanti kalau makan suruh pakai niat ya dia tak usah pakai suap gitu. Itu ciri-ciri biasa mereka yang menganggap bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib gitu. Cukup ingat ya doang gitu. Jadi kalau makan pun tak wajib kan itu ingat ya dia gitu. Paham ya? Ya. Nanti ada beberapa sempalan-sempalan seperti itu. Ya. Kalau kamu sudah memang malas nak sholat, bilang aja malas itu. Nggak usah menganggap bahwa sholat itu tidak wajib gitu. Karena beda ya. Malas mungkin hukumannya itu ya karena malas itu. Tapi kalau menganggap Tuhan itu menganggap sholat itu tidak wajib, lalu kamu menganggap bahwa kamu itu seperti Tuhan gitu kan, nah itu yang parah itu. Bisa berkawan dengan Fir'aun nanti di neraka itu. Oh ini kemarin udah saya perbaiki ya di di grup ya. Ya, bila mukmin dan manusia ya. Mukmin itu yang beriman, manusia itu yang suka berkerusakan di muka bumi. Ya. Nah ini jawabannya diperbaiki ya. Ya. Manusia itu yang kemarin berasal dari 4 anasir, dia zohir, ya, hawa nafsu dengan setan, itu manusia. Kehendaknya iri dengki, hasud fitnah, kibriyah, lawa tamak, dan sombong, itu manusia. Ya. Kalau mukmin itu dia orang yang beriman, dia berpusat dalam hati, sifatnya siddi tabligh amanah fatonah, itu mukmin. Jadi kita lebih ke arah bercerita tentang sifat dan wujud. Ya. Kalau yang kamu jawab ini kan definisi. Ya. Makanya kalau kamu itu jangan suka bercita-cita ingin jadi manusia yang baik. Kan biasa ada tuh orang tua nanti kalau kalian buat video tuh, perhatikan, tak usah sibuk yang lain. Ya. Nanti kalau kamu tuh ini buat video minta maaf orang tua tuh, kan besok tuh kan tuh. Nah, lalu orang tuanya bilang, semoga kau jadi manusia yang baik nak ya. Mak, ganti mak doanya mak gitu. Semua jadi orang yang baik gitu. Karena manusia itu tak akan pernah baik dia. Di Al-Quran itu tak kurang dari 159 ayat mengatakan manusia itu jelek semua. Mudah tersinggung, mudah marah, ya, tergesa-gesa, berkeluh kesah,
Zuluman jahula, gelap juga bodoh itu manusia. Zuluman kafa, gelap juga kafir. Dialah kanut, suka menantang. Ujung-ujungnya innal insana lafi khusrin. Dia selalu merasa rugi kok. Itu manusia. Maka saya juga biasa negok. Ada orang biasa mengatakan bahwa Rasulullah itu dianggap manusia gitu. Itu berarti dia tidak baca ayat kalau gitu tuh. Mungkin belum memahami ayat Al-Quran tuh. Karena manusia itu tak ada yang bagus. Kalau yang bisa bilang dia adalah insan penuh rahmah, manusia yang penuh kasih sayang itu. Mana ada manusia penuh kasih sayang? Manusia itu yang suka memutilasi orang gitu kan. Yang suka jadi buaya darat mata panjang itu manusia itu. Kalau pengakuannya Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad itu dia al-insanu sirri wa ana sirru. Aku rahasia manusia. Nah, Muhammad itu rahasianya manusia. Yang tahu tentang manusia itu Muhammad. Kalau kamu belajar mengikuti Nabi Muhammad, maka kamu akan tahu rahasia manusia itu. Mana yang dia kuliah itu hanya pergi pacaran ya, itu kan? Nah, kuliah itu hanya dia nama baya itu kan gitu. Iya, orang yang kenal dengan Rasul itu tahu juga bisa membedakan kalian itu kalau kalian jadi manusia. Lalu apa kata Rasulullah? Al-insanu sirri wa ana sirru. Aku segala rahasia. Kalau kamu ingin tahu rahasia apapun, mesti belajar kepada orang yang kenal dengan Rasulullah. Makanya biasanya kalau di makul agama saya ini biasanya target akhir kita itu, perhatikan, jangan sibuk yang lain, jangan main HP, jangan lihat laptop apa, ya. Target akhir di makul agama itu kalau saya ngajak itu, kamu itu bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW. Urusan kepintaran dek, banyak orang pintar sekarang ini kok. Benar. Pintar dongeng, pintar cerita itu kan, pintar ngakal, ya kan. Tapi Allah dan Rasulnya itu tidak mengharapkan itu kok. Ya, Allah dan Rasulnya tidak mengharapkan kamu itu cerdik dan pandai. Tidak. Kalau cerdiknya cerdik kancil kata orang kan, ngakal ya. Pandainya pandai, ya, memanipulasi seandainya itu kan. Tapi apa yang diharapkan? Diharapkan Allah dan Rasulnya adalah faham dan taat. Ada istilah sami'na wa ata'na. Itu yang mukmin. Kalau kamu lebih mudahnya membedakan manusia mukmin itu, kalau mukmin itu sami'na wa ata'na, kalau manusia itu wa ma bainahuma. Kalau beles tuh, yang suka ngeles tuh, ya, itu sami'na wa asoina. Nah, itu lebih mudah itu kalau kamu mau ini. Kalau kamu ditanya nanti jawabannya lebih mudah itu. Mukmin itu sami'na wa ata'na. Kalau manusia wa ma bainahuma. Kalau iblis sami'na wa asoina. Nah, itu lebih mudah tuh, itu kesimpulannya tuh. Jadi kalian tuh ya enggak sih saya nyalakan teori-teori yang ada di sosial media atau di internet atau di buku-buku itu. Nah, mungkin beliau belum sampai di pemahaman Al-Quran dan hadis yang biasa sampaikan oleh Rasulullah, ya. Terus itu tadi bedanya manusia dan mukmin. Apa tujuan penciptaan manusia? Untuk beribadah kepada Allah sebagai khalifah di bumi, ya. Ingat dek, tidak ada satu ayat pun yang menyebut manusia itu sebagai khalifah di bumi. Kalian tunjukkanlah kalau ada ayat yang menyebutkan manusia itu khalifah di bumi. Tapi kalau tafsir ada, tafsiran ayat itu ada, terjemahannya ada. Kalau kamu buka di internet, tugas manusia itu pasti dijawabkan khalifah di bumi gitu, berdasarkan ayat ini gitu. Yang jadi khalifah itu Adam, bukan manusia. Nabi Adam itu masih di surga. Ketika beliau sudah turun ke bumi jadi Nabi Adam. Nabi Adam itulah khalifah namanya.
Yang manusia yang mana Pak? Qabil itu manusia. Anaknya Nabi Adam itu manusia, Qabil. Bedanya Pak, karena yang kita lihat itu sifatnya. Qabil itu sifatnya merusak di bumi, maka sebelah manusia. Dia iri dengki. Karena dia disuruh menikahi Labuda, dia tak mau. Dia mau menikahi saudaranya sendiri, saudara kembarnya, namanya Iklimah. Lalu dia sakit hati, nak melawan Nabi Adam dia tak berani, maka adiknya yang dibunuhnya Habil. Jadi Nabi Adam itu khalifah. Setelah Nabi Adam siapa khalifahnya? Nabi Sis, anaknya Nabi Adam. Setelah Nabi Sis siapa? Nabi Idris. Semua para nabi, para aulia, anbiya dan rasul-rasul itu 124.313 dia khalifah di bumi. Ini siapa notulennya nih? Yang notulen siapa? Kelompok 1 kemarin. Diperbaiki. Ya. Yang poin 2 itu dicoret gitu kan. Tugas manusia itu bukan khalifah. Ya. Dicoret pakai pulpen. Nanti dipotokin ke grup. Pikir saya kemarin sesudah saya perbaiki di grup tuh kamu perbaiki notulennya, ternyata tidak. Nanti gitu ya, kalau saya tak ada, kalau diperbaiki itu diperbaiki juga notulennya. Ya. Takutnya jadi dosa jariah. Salah yang berkelanjutan itu. Yang bagian nomor 2. Terus yang bagian atas tuh deh, mukmin itu sami'na wa ta'na, manusia itu wa ma bainahuma. Itu kesimpulannya. Saya cukup? Waktu udah habis kah? Jam berapa tadi mulai? Jam 9.05. Jam 9.05.